mati paling-paling burung lah. Nanti kan diambil, dicengkram, mungkin kan luka semua, mati kan. Nah, kita ambil lah bangkainya kan, kita tengok ini penyakit apa, oh bukan, ini ada bekas luka lagi. Jadi Tiap kebanyakan, hari ada. jadi kebanyakan gara-gara burung Pak. Ya hanya burung sih kalau masalah penyakit anu enggak. Sebenarnya yang paling gampang penyakit ini lele lah. Kalau penyakit ya, tapi penyakitnya itulah kalau musim hujan. Kenapa pH terlalu ini berubah sebentar, pergantian air jadi pH berubah. Jadi kalau pH berubah ikan ini stres. Tapi ini belum mati. Tapi apabila nanti pH menurun, anu mau naik lagi, turun balik, dia kan biasanya di situ sudah ada yang mati. Dia tidak. Kalau penyakit sih alhamdulillah di Pinang ini. Kalau musim hujan, cuman kadang-kadang sebagian juga petani hanya memastikan bahwa ini penyakit. Padahal harus ditengok juga dari cuaca. Kalau untuk makanannya Pak? Saya makanannya itulah tadi pur. Ada pur yang kita beli nama. Oh satu yang itu Pak ya? Satu karung. Itu berapa, untuk berapa hari? Itu deh kalau saya buka itu pagi sore itu 2 karung. 2 karung pagi, 2 karung sore. Harga berapa deh? 300 lebih Satu karungnya. satu karung. Makanya saya gunakan sekarang keuntungan dari istilahnya petani ini tipis. Jadi kami gunakan sedikit limbah. Contoh macam usus ayam, tapi caranya dikelola kembali. Tadi masak, itu ada masakannya apa? Kayak kayu, ada drum gitu. Jadi hanya itulah. Terus itu Pak pembagian makanannya merata atau beda-beda? Ya Kolam. kalau masalah satu kolamnya deh tergantung, karena kami kan tebar bibit misalnya sekian ribu, pasti beda-beda karena ukurannya juga beda. Nah, Kalau beda musimnya nggak sih? Kalau misalnya dia beda musim gitu Pak, misalnya hujan kan sama panas gitu, ada bedanya nggak sih Pak itu? beda. Ah, disitulah saya bilang tadi deh, saya pastikan kenapa kalau musim hujan ini pH itu menurun. Berarti kalau ikan ini kalau pH menurun, ikan ini kan boleh dikata makan pun kurang. Kenapa pH menurun? Jadi ceritanya gini lah, kalau budak kecil belajar ngomong, bahasanya kan ikan hidup di air, kan gitu. Tapi kalau macam saya pribadi tidak begitu, karena saya terjun di satu usaha, hidupnya ikan tuh di pH, bukan di air. Nah, seperti itu. Jadi kalau musim hujan ini, misalnya air hujan ini kuat nih, pergantian air tuh banyak yang terbuang, berarti pH menurun ini. Jadi cara untuk menanggulangi ya itulah tadi, selesai hujan tabur garam sama kapur. Kapur tanah loh, bukan kapur bangunan. Nah, enggak, kapur bangunan kan ada deh. Ini kapur pertanian. Mau cepat, kenapa biar kita tabur garam sama kapur tadi supaya cepat netral. Netral, aspirnya netral itu biar pH cepat naik. Jadi ikan berhenti stres. Seperti itu. Tapi tiap ikan itu beda-beda nggak sih Pak pH-nya atau sama? Nah, tuh. Nih Pak. Ini ukurannya 2 semuanya ya Pak? Ya, jadi kalau misalnya kita nak tebar satu kolam, misalnya berapa? 10.000 kami tebar, 10.000 satu kolam. Nanti 2 bulan setengah kemudian sudah boleh panen, tapi tidak merata. Ada yang ukuran 15 ekor, ada yang 20, ada yang sudah ukuran 5 atau 6. Nyotir lah. Pak, air ini setiap bulan itu ada pergantian air atau ini Ini aja? bukan tiap bulan, memang ada airnya di jalan, ngalir. Kalau macam lele nggak perlu, tapi alangkah bagusnya ada.
Kalau dia tuh ada pergantian sebenarnya tuh bagus. Kenapa? Dagingnya ikan itu pun juga bagus. Kapur kan. Jadi kalau dalamnya 5 kilo ya kapurnya 2 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Di sini saya mewakili teman-teman saya ingin bertanya ke Bapak terkait masalah pH. Di sini saya ingin bertanya, biasanya dalam penaburan garam ke dalam kolam ikan itu Bapak lakukan untuk apa? Untuk menetralkan cepat netral air pH air. Terus tuh, apakah Bapak pernah memakai konsep tersebut? Sering saya lakukan kalau musim hujan. Lanjut untuk pertanyaan kedua ya Pak. Apakah Bapak tahu keuntungan dan manfaat penggunaan pH ke dalam kolam ikan tersebut? Pertanyaannya, apakah Bapak tahu keuntungan dan manfaat penggunaan pH ke dalam kolam ikan tersebut? Sangat besar untungnya. Kenapa ikan tak mati? Jelas karena pH lagi pH cepat stabil, jadi ikan pulih kembali. Sejauh mana Bapak yakin penggunaan pH bisa mengurangi angka kematian ikan tersebut? Karena udah lama saya lakukan, kayaknya alhamdulillah sangat yakin betul. Besar harapan kami untuk menggunakan garam sama kapur. Oke, udah kan? Oke, begitu Pak. Ini juga kami ada sedikit tambahan mengenai pH, yang dimana manfaat dan keuntungan penggunaan pH dalam kolam ikan. Menjaga pH air kolam ikan dalam kisaran ideal memiliki beberapa manfaat dan keuntungan. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan ikan, membantu ikan menyerap nutrisi dengan lebih baik, meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan, mengurangi stres pada ikan, meningkatkan kualitas reproduksi. Yang kedua itu menjaga kualitas air. Terus membantu mengontrol pertumbuhan alga, mencegah keracunan amonia, meningkatkan kejernihan air. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pakan, membantu ikan mencerna makanan dengan lebih baik, mengurangi pemborosan pakan. Jadi di sini kesimpulannya itu Pak, penggunaan pH dalam kolam ikan dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan ikan, kualitas air, dan efisien budidaya. Namun penting untuk memahami toleransi pH spesies ikan dan menggunakan metode penyesuaian pH dan aman dan efektif. Installing only goes so far when you've got a head start. 'Cause we can stay at home or watch the sunset.